Halo teman-teman, selamat datang di Epic Insight. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dan seru yang pastinya bakal bikin kamu tambah wawasan dan inspirasi. Dari teknologi terkini, gadget keren, hingga fakta unik yang jarang diketahui, semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video kita. Yuk, kita mulai petualangan seru ini bersama-sama. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke misteri lautan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Siap-siap untuk terkejut dan terpesona dengan fenomena-fenomena aneh yang masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Baiklah teman-teman, misteri lautan pertama yang akan kita bahas adalah hilangnya kapal KAZ-2. Pada tahun 2007, kapal pesiar kecil ini ditemukan terapung-apung di lepas pantai Australia tanpa awak kapal. Mesin masih menyala, makanan tertata rapi, dan laptop menyala, tapi ketiga pelautnya hilang tanpa jejak. Hingga kini, misteri ini belum terpecahkan. Kapal KAZ-2 adalah sebuah kapal pesiar kecil yang berlayar dari lepas pantai timur Australia pada 18 April 2007. Kapal ini diawaki oleh 3 orang pensiunan dari Perth, Australia Barat. Derek Batten berusia 56 tahun, Peter Tunstead 69 tahun, dan James Tunstead 63 tahun. 16 April 2007, sebuah helikopter melaporkan melihat KAZ-2 terapung-apung di sekitar Great Barrier Reef. 2 hari kemudian, otoritas maritim menemukan kapal tersebut dalam kondisi aneh. Mesin masih berjalan, makanan dan peralatan makan tertata di meja, laptop menyala, dan jaket pelampung lengkap. Namun, ketiga awak kapal hilang tanpa jejak. Setelah dilakukan pengecekan, kondisi kapal ditemukan dengan layar yang robek parah dan tanpa rakit penyelamat. Semua sistem darurat, termasuk radio dan GPS, berfungsi penuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan akibat perampokan atau tindakan kejahatan lainnya. Teori dan spekulasi pun bermunculan. Salah satu teori menyebutkan bahwa salah satu awak kapal jatuh ke laut, dan 2 lainnya mencoba menyelamatkannya. Namun, akhirnya mereka semua hilang. Meskipun begitu, ini hanyalah spekulasi dan tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Hingga kini, hilangnya awak kapal KAZ-2 tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Juni 2011, tim penyelam asal Swedia yang dikenal sebagai Ocean X sedang melakukan pencarian bangkai kapal di dasar Laut Baltik. Menggunakan teknologi sonar canggih, mereka menemukan sebuah struktur yang sangat tidak biasa di kedalaman lautan sekitar 91. Struktur ini memiliki diameter sekitar 60 meter dan tampak seperti pesawat luar angkasa dari film fiksi ilmiah. Permukaannya memiliki garis dan lurik yang menyerupai tata letak koridor dan ruangan. Di bagian belakangnya, terdapat semacam landasan pacu yang telah diratakan di pasir dasar laut. Seolah-olah benda tersebut meluncur ke titik di mana ia berada. Hingga saat ini, anomali Laut Baltik tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mencari tahu lebih banyak tentang objek ini. Dan apa yang mungkin menjadi penjelasan yang paling tepat. Hingga saat ini, anomali Laut Baltik tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mencari tahu lebih banyak tentang objek ini. Dan apa yang mungkin menjadi penjelasan yang paling tepat. Fenomena ketiga adalah hilangnya 4 kapal selam di tahun 1968. Dalam rentang 5 bulan, 4 kapal selam dari 4 negara berbeda menghilang secara misterius. Hingga kini, penyebab hilangnya kapal-kapal ini masih menjadi misteri besar. Pada 8 Maret 1968, kapal selam rudal balistik diesel listrik kelas Golf II, K-129, milik Uni Soviet, hilang di Samudra Pasifik Utara. Kapal ini membawa 98 awak dan 3 rudal balistik. Setelah gagal mengirim pesan radio yang dijadwalkan, Soviet meluncurkan pencarian besar-besaran dengan 36 kapal dan puluhan pesawat. Namun tidak berhasil. Bangkai kapal akhirnya ditemukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada kedalaman lebih dari 5.000 meter di barat Laut Hawaii. Penyebab tenggelamnya K-129 tidak pernah ditetapkan,
dan operasi pemulihan oleh CIA yang dikenal sebagai Project Azorian menambah lapisan misteri lebih lanjut. Hampir 3 bulan setelah hilangnya K-129, kapal selam serangan bertenaga nuklir kelas Skipjack, USS Scorpion, hilang di Atlantik pada 22 Mei 1968. Kapal ini membawa 99 awak dan sedang dalam perjalanan kembali dari patroli di Mediterania. USS Scorpion memiliki reputasi buruk terkait masalah mekanis, dan penyebab pasti tenggelamnya masih belum diketahui. Bangkai kapal ditemukan pada kedalaman sekitar 3.000 meter di sebelah barat daya INS Dakar, kapal selam kelas T yang dibeli dari Inggris, hilang pada 25 Januari 1968 saat dalam perjalanan dari Inggris ke Israel. Kapal ini membawa 69 awak. Pencarian internasional dilakukan, namun bangkai kapal baru ditemukan pada tahun 1999 di kedalaman sekitar 3.000 meter di Laut Mediterania, antara Siprus dan Kreta. Penyebab hilangnya INS Dakar masih belum jelas. Minerve, kapal selam diesel listrik kelas Daphne milik Prancis, hilang pada 27 Januari 1968 di Laut Mediterania dekat Toulon. Kapal ini membawa 52 awak. Pencarian intensif dilakukan, namun bangkai kapal baru ditemukan pada tahun 2019 di kedalaman sekitar 2.350 meter. Penyebab tenggelamnya Minerve juga masih menjadi misteri. 4. Penemuan suara bloop. Sumber suara bloop ditriangulasi ke sekitar 50 derajat lintang selatan, 100 derajat bujur barat, di Samudra Pasifik Selatan, barat daya Chili. Awalnya, NOAA menduga suara ini berasal dari aktivitas vulkanik atau gempa bumi bawah laut, tetapi suara ini jauh lebih besar dari biasanya. Beberapa ilmuwan menduga suara ini berasal dari gempa bumi atau gunung berapi bawah laut. Teori lain menyebutkan suara ini mungkin dihasilkan oleh gunung es yang pecah atau bergesekan di dalam laut. NOAA menyimpulkan suara ini kemungkinan besar berasal dari fenomena cryoseism, yaitu gempa es. Teori menarik lainnya adalah suara ini mungkin berasal dari makhluk laut raksasa yang belum teridentifikasi. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori. Selanjutnya, ada monumen Yonaguni di dekat Jepang. Struktur batu besar ini terlihat seperti bangunan kuno yang tenggelam di dasar laut. Para ahli masih berdebat apakah ini buatan manusia atau fenomena alam. Pada tahun 1966, seorang penyelam bernama Kihachiro Aratake, yang juga direktur Asosiasi Pariwisata Yonaguni-cho, menemukan formasi batuan yang aneh di dasar laut dekat Pulau Yonaguni, Jepang. Formasi ini terletak sekitar 25 meter di bawah permukaan laut dan segera menarik perhatian para ilmuwan, dan berbagai spekulasi pun bermunculan. Namun sampai saat ini masih menjadi misteri. Fenomena keenam adalah segitiga Bermuda. Daerah ini terkenal karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Hingga kini, tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Segitiga Bermuda terletak di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Wilayah ini membentuk segitiga imajiner dengan 3 titik utama: Miami, Florida di sebelah barat, San Juan, Puerto Rico di sebelah selatan, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Sejarah dan penemuan di segitiga Bermuda sangat menarik. Catatan awal tentang fenomena aneh di wilayah ini sudah ada sejak zaman Christopher Columbus. Dalam catatannya, Columbus menyebutkan bahwa kompasnya tidak berfungsi dengan baik, dan ia melihat cahaya aneh di cakrawala saat melintasi area ini. Salah satu insiden paling terkenal adalah hilangnya penerbangan 19 pada 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo TBM Avenger milik Angkatan Laut ASN hilang tanpa jejak selama misi pelatihan rutin. Pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga hilang. Istilah segitiga Bermuda pertama kali digunakan oleh penulis Vincent Gaddis dalam artikel majalah Argosy pada tahun 1964. Artikel ini memicu minat publik dan berbagai teori konspirasi tentang wilayah ini. Sejak itu, banyak buku, film, dan dokumenter yang mengeksplorasi misteri segitiga Bermuda. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Beberapa ilmuwan percaya bahwa fenomena alam seperti badai,
arus laut yang kuat, dan gas metana yang meletus dari dasar laut bisa menjadi penyebab hilangnya kapal dan pesawat. Kesalahan navigasi dan kegagalan mekanis juga dianggap sebagai faktor yang berkontribusi. Ada juga teori yang lebih spekulatif, seperti aktivitas UFO, portal ke dimensi lain, atau pangkalan rahasia bawah laut. Meskipun banyak teori dan spekulasi, tidak ada bukti konkret yang dapat menjelaskan secara pasti semua insiden di segitiga Bermuda. Wilayah ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia, menarik minat para peneliti dan penggemar misteri dari seluruh. Fenomena ketujuh dan terakhir yang akan kita bahas adalah Laut Sargasso. Laut ini unik karena merupakan satu-satunya laut di dunia yang tidak berbatasan dengan daratan. Terletak di tengah Samudra Atlantik Utara, Laut Sargasso dikelilingi oleh arus laut yang membentuk batas-batasnya. Arus Teluk di barat, arus Atlantik Utara di utara, arus Canary di timur, dan arus Khatulistiwa Utara di selatan. Laut Sargasso memiliki bentuk elips dan dikenal dengan perairannya yang relatif tenang, serta dipenuhi oleh rumput laut sargassum. Laut ini pertama kali didokumentasikan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 selama pelayaran pertamanya ke dunia baru. Columbus mencatat keberadaan lapisan rumput laut yang tebal dan aneh, yang membuat para pelautnya khawatir akan terjebak. Sejak saat itu, Laut Sargasso telah menjadi bagian dari legenda dan cerita rakyat, terutama karena hubungannya dengan segitiga Bermuda yang terkenal. Laut ini adalah rumah bagi berbagai spesies laut yang unik. Rumput laut sargassum menyediakan habitat bagi banyak organisme, termasuk ikan, krustasea, dan penyu. Laut Sargasso juga merupakan tempat berkembang biak bagi belut Amerika dan belut Eropa, yang bermigrasi ribuan kilometer untuk bertelur di sini. Selain itu, paus sperma, paus bungkuk, tuna, dan berbagai jenis hiu juga sering melewati Laut Sargasso selama migrasi mereka. Laut Sargasso memainkan peran penting dalam ekosistem Atlantik Utara. Selain menjadi habitat bagi banyak spesies, laut ini juga berfungsi sebagai hutan hujan terapung yang membantu menjaga keseimbangan ekologi di wilayah tersebut. Namun, Laut Sargasso juga menghadapi ancaman dari polusi plastik dan perubahan iklim yang dapat merusak ekosistem unik ini. Itulah beberapa misteri lautan yang hingga kini belum terpecahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Ocean Explorers.